Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi di pesantren virtual Bismadin YIN Surakarta, melanjutkan pembahasan tentang fikih muamalat kemarin. Kali ini kita membahas dengan tema jenis-jenis transaksi dalam muamalah kita atau dalam Islam. Transaksi dalam fikih itu atau dalam kehidupan kita, menurut agama kita banyak sekali. Ada transaksi dalam jual beli. Di sini banyak sekali pembagiannya. Ada 3 atau 4 nanti. Transaksi jasa dalam Islam, kemudian transaksi akad amanah, kemudian transaksi kerjasama bagi hasil, transaksi utang piutang, penyelesaian utang piutang dalam Islam, distribusi harta dalam Islam seperti zakat, sedekah dan sebagainya, tindakan pidana dalam Islam seperti ghasab dan sebagainya. Maka tema-tema besar ini nanti kan kita kupas satu persatu dari awal sampai akhir jika memungkinkan. Tetapi kita mulai dari awal ya. Kita akan membahas transaksi jual beli. Transaksi jual beli dalam Islam. Dalam agama kita ada 3 pembahasan di sini. Ada murabahah, ada salam, ada istisna, ada asyaraf. Apa itu murabahah? Apa itu salam? Apa itu istisna? Apa itu asyaraf? Oke. Kita membahas tentang al-murabahah. Murabahah itu adalah jual beli dengan menentukan keuntungan. Ini al-murabahah ya. Yang dimaksud dengan al-murabahah itu adalah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu. Ribhu itu untung ya. Yang berarti kelebihan atau tambahan. Kelebihan atau tambahan itu kan keuntungan. Atau murabahah juga berarti al-irbah. Karena salah satu dari 2 orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lain. Kemudian dalam istilah Arab bai'u bimisli samanil awal, jadi baik menjual dengan saman pertama, dengan harga pertama, disertai tambahan keuntungan yang diketahui, yang jelas. Ini disebut dengan murabahah, jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan yang jelas. Itu ya. Dari pengertian ini kita bisa mengambil rukun dan syaratnya. Ada yang menjual, satu, ada yang membeli barangnya dan keuntungan. Contoh seperti ini, saya membeli kambing, itu kan, dari desa seharga 1 juta. Kemudian saya bawa ke kota, ketemu dengan siapa namanya ya, si A atau si B gitu kan, atau Muhammad namanya. Muhammad, saya beli kambing ini dari desa seharga 1 juta, saya jual kepada kamu seharga 1,5 juta karena operasional dan saya sedikit pelihara sehingga jadi saya mendapat keuntungan seperti sedemikian. Nah, ini disebut dengan murabahah. Ini sangat sering terjadi pada zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah selalu demikian. Maka banyak sekali suka dengan Rasul karena dia sangat jujur. Dia beli berapa, dijual berapa gitu kan. Seperti menjual onta, kuda dari Persia dan sebagainya. Jadi si penjual itu menjelaskan, saya beli ini sedemikian atau berapa rupiah, kemudian saya jual berapa rupiah, saya mendapatkan keuntungan dengan jumlah nominal sekian. Itu disebut dengan al-murabahah. Kemudian istisna. Apa itu istisna? Istisna berasal dari istasna'a yastasni'u. Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Jadi istisna boleh disebut sebagai akad yang memberikan kesempatan pihak lain untuk membuat sesuatu, memproduksi sesuatu atas pemesanan pihak lain. Istilah sekarang itu memesan. Jadi membeli dengan cara memesan kepada seseorang. Itu disebut dengan istisna. Berikut ini adalah rukun istisna. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam jual beli istisna. Apa saja? Muslam atau pembeli. Kemudian muslam ilahi. Yang dimaksud muslam ilahi itu apa? Penjual.
penjual, kalau dalam istilah Arabnya adalah muslam ilahi. Kemudian uang atau modal. Kemudian muslam fihi barang, sigot atau ucapan. Apa tadi sigot? Di awal sudah kita ungkap, yaitu ijab dan qabul, yang menawarkan dan menerima konsekuensi. Jadi nanti yang ijabnya siapa di sini? Yang pembeli. Qabul yang siap untuk membuatkan. Jadi ini muslam fihi, pembeli ini memesan kepada si penjual suatu barang. Dengan adanya modal dan barang tadi, ada barang, ada uangnya, yang ngasih pembeli, kemudian barangnya yang akan dibuat oleh si penjual. Kemudian dari sigot ucapan ijab dan qabul. Siapa sih yang mengucapkan ijab? Pembeli. Qabulnya adalah si penjual. Ini 4 hal ini harus terpenuhi dalam istisna. Kurang satu saja tidak boleh, maka nanti istisna akan menjadi batal. Kemudian kita membahas tentang salam. Jadi secara bahasa salam atau al-i'ta atau taslif. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama sauba lil al-khayyat bermakna dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Jadi khoyat ini penjahit, sauba ini pakaian. Aslama yuslimu menyerahkan. Jadi itu. Jadi menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah Islam atau syariah itu akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umum bai'u mausufi dimmah bibatli yu'ti ajil. Jadi jual barang yang disebutkan sifat dan tanggungan dengan imbalan atau pembayaran dilakukan secara saat itu juga. Kalau kita lihat sedemikian rupa, berarti ini hampir sama dengan tadi istisna. Jadi membeli dengan cara memesan tadi. Coba kita lihat rukunnya, hampir sama nanti. Muslim pembeli atau pemesan, muslam ilaih penjual penerima, muslam fih barang yang dipesan, ro'as mal harga pesanan modal yang dibayarkan, sigot yaitu ucapan ijab dan qabul, sama rukunnya antara salam dan istisna. Jadi antara salam dan istisna itu mempunyai kesamaan dan perbedaan. Yang kesamaannya mereka sama-sama membeli dengan cara memesan. Itu kesamaannya. Kemudian kesamaan yang lain sama-sama menentukan spesifikasi ketentuan barangnya. Warnanya apa, bentuknya bagaimana sudah ditentukan di awal. Gitu kan. Tetapi perbedaan di sini masalah pembayaran. Kalau salam itu bayarnya di awal, itu kan berbeda dengan istisna, barangnya boleh di awal, di akhir atau di pertengahan. Kalau salam itu barangnya pasti jadi dan pasti ada, sedangkan tadi istisna tadi belum tentu ada. Itulah perbedaan dan kesamaan antara salam dan istisna. Ada penjualan antara salam dan istisna, sama-sama membeli dengan cara memesan. Di era sekarang kan banyak dengan aplikasi Lazada, kemudian Shopee dan sebagainya dengan cara memesan. Bahkan kita membeli kursi pun banyak sekali yang memesan karena pengen model tertentu. Itu kan. Kemudian selanjutnya asyaraf. Asyaraf itu jual beli mata uang atau valuta asing. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Az-zahabu biz-zahabi wal fizzatu bil fizzati wal birru bil birri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wa milhu bil milhi masalan bi mislin sawaun bisawain yaddan bi yaddin faman zada au istazdada faqad arba. Ini ayat tentang riba yang berkaitan dengan asyaraf. Jadi syaraf itu adalah jual beli mata uang. Di era lebaran banyak, kalau kita mau ke luar negeri juga sering terjadi seperti orang mau umroh pasti dia membeli uang
real dan sebagainya. Mau lebaran kita menukar uang rupiah. Ini terjadi seringnya di waktu menjelang lebaran dan orang mau keluar negeri. Jadi bisa kita menukar uang baik itu jenis mata uang yang sama ataupun berbeda. Yang penting kalau sama itu harus sama 100.000. Kalau kita nukar juga harus 100.000, tidak boleh lebih. Nah, gitu kan. Kalau valuta asing, nah itu kan harus yad dan biyadin. Waktu itu juga kita membeli dolar dengan rupiah, uangnya harus dikasih itu. Waktu itu juga kita membeli uang $100, berapa harganya? 1 juta. Oke, kita dapatkan dolarnya sekarang, tapi rupiahnya kita kasihkan besok. Itu tidak boleh, nanti akan menimbulkan tambahan karena beda hari, nanti akan beda harga. Nah, itu yang menyebabkan riba. Oke, selanjutnya kita akan membahas transaksi jasa. Nah, transaksi jasa dalam Islam itu banyak sekali. Ada ijaroh, ada perwakilan atau transfer yang disebut dengan wakalah dan juga ji'alah. Ini hal-hal ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah semakin sore. Mari kita tutup sekian dulu. Kita berjumpa di esok hari. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.